Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah Bahasa Inggris dengan saya Dwi Arianti Nur Utami di pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang future tense. Ya. Nah, future tense ini di pertemuan 11 itu terdiri dari simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous ya. Oke, saya ulang lagi bahwa tenses itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan perubahan waktu. Jadi, perubahan waktu tertentu dalam sebuah kalimat yang berbeda dapat mempengaruhi si bentuk kata kerja atau verb yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jadi, tenses itu adalah perubahan bentuk verb atau kata kerja dalam sebuah kalimat akibat dari perubahan bentuk waktunya atau keterangan waktunya. Misal, kemarin, sekarang, besok, atau minggu lalu, minggu depan, dan sebagainya. Nah, dilihat dari kalimat berdasarkan jenis predikatnya, kalimat itu terdiri dari kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang membedakan apa? Jenis predikatnya. Kalau predikatnya adalah kata kerja atau verb, maka dia kalimat verbal. Kalau predikatnya adalah non-verb, contohnya adalah kata benda atau kata sifat atau kata keterangan, maka dia kalimat nominal. Tapi digantinya dengan si kata benda, kata sifat, kata keterangan ini harus diikuti dengan auxiliary verb to be. Di sini ada is, am, are, was, atau were ya. Oke, nah ini. Nah, kedua jenis kalimat ini ada kalimat verb positif, negatif, dan kalimat tanya sama. Bentuknya kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya. Nah, kita sudah mempelajari present tense, past tense juga sudah, sekarang kita masuk ke future tense. Nah, kita jabarkan satu persatu yang termasuk ke dalam future tense. Yang pertama, simple future tense. Simple future tense itu bentuk waktunya akan datang atau menjelaskan kalimat menggunakan simple future tense, dia menjelaskan perbuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini kalau untuk kalimat verbal dan kalimat nominal rumusnya berbeda. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus shall or will plus infinitive. Untuk kalimat negatif ada kata not setelah shall or will. Untuk kalimat tanya, shall or will pindah ke depan. Untuk kalimat question word, ini ditambah question word, ada why, when, where, what ya. Untuk question word who itu untuk menanyakan subjek, ini subjeknya tinggal dihilangkan ya. Itu contoh dalam kalimat we shall go to Jakarta tomorrow. We di sini adalah subjek. We di sini adalah subjek ditambah shall ditambah go, ini infinitive ya. Nah, kemudian untuk kalimat negatif itu tinggal ditambahkan not setelah shall. Untuk kalimat tanya, shall or will pindah ke depan. Shall we go to Jakarta tomorrow? Apakah kami akan pergi ke Jakarta besok? Oh ya, di sini we shall go to Jakarta tomorrow. Kami akan pergi ke Jakarta besok. Jadi ini akan, bentuk masa yang akan datang, gitu ya. Nah ini.
penting sekali. Lihat ya. Oke. Akan datang. Jadi ini kami akan pergi. Jadi ini besok perginya. Tomorrow. Oke. Next, untuk kalimat nominal. Untuk kalimat nominal itu tinggal mengganti shall or will dengan to be, going to. Gitu ya. Nih, ini kalimat verbal dia shall or will. Diganti dengan to be plus going to. To be-nya apa? Is, or, am, or, are. Gitu. Ini to be-nya yang dipakai itu ya. Jelek sekali, mohon maaf ya. Nah, ini tinggal hanya diganti is, am, or, are. Nah, ini untuk negatifnya, notnya disisipi setelah to be. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya saja yang pindah ke depan. Untuk question word, tadi shall or will plus subject, di sini to be plus subject. Contoh dalam kalimat, we are going to go to Jakarta tomorrow. Tadinya kan we shall go to Jakarta tomorrow, sekarang we are going to. Are going to, ini to be, ini going to di sini, dan ini infinitive. Ya, kami sama artinya kami akan pergi ke Jakarta besok. Di sini we are not going to go, to be plus not. Ini to be-nya ke depan, are we going to go? Kemudian when are we going to go? Ini ditambahkan question word. Nah, ini salah ya. Simple future tense. Nah, simple future tense umumnya digunakan untuk apa? Menyatakan pendapat, kemudian membuat suatu janji, menyatakan bahwa suatu tindakan keadaan akan terjadi di masa yang akan datang, kemudian memohon seseorang melakukan sesuatu, dan menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang asal syaratnya terpenuhi. Kegiatannya akan terjadi di masa akan datang. Gitu. Contohnya, menyatakan pendapat. Ini ada umumnya di kelas beberapa kata. Probably, barangkali, possibly, kemungkinan, perhaps, mungkin, atau surely, sesungguhnya. Oke, contohnya, they will pass the examination. Ini kan pendapat yang anggapan. Mungkin mereka akan lulus ujian. Kemudian suatu janji, they will be meet you by 10 o'clock tomorrow. Mereka akan bertemu denganmu pada jam 10 besok. Menyatakan suatu tindakan akan datang. She will be happy tonight. Will di sini ya, ada will, dan will. Karena memang simple future tense. Kemudian, memohon seorang untuk melakukan sesuatu. Will you help me tonight? Akankah atau maukah kamu menolongku malam ini? Menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang asal syaratnya terpenuhi. Saya akan datang ke sini. I will come here. If, jika it isn't rain. Jika hari tidak hujan. Jadi ini kalau syaratnya terpenuhi, jika hari tidak hujan, maka saya akan datang ke sini. Nah, yang harus dilihat adalah di sini time signal untuk melihat bentuk waktunya. Dilihat dari time signal. Kalau bentuk waktunya ada kata tomorrow atau besok, ada next week, next month, next year, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau the day after tomorrow, lusa, itu maka dia pakai future tense. Bentuk waktu ini ya harus tahu artinya. Sehingga kita tahu dia akan atau dia menggunakan kalimat tenses yang mana. Yang kedua, tadi simple future, sekarang future continuous tense. Ya, future continuous tense. Di sini ada future tense dan ada continuous tense gabungannya. Jadi ini bentuk waktu yang akan datang sedang berlangsung. Future kan akan datang di sini. Kalau continuous itu sedang berlangsung. Kita sudah bahas juga ada di present dan past itu ada continuousnya. Jadi bentuk waktu yang akan datang yang sedang berlangsung.
Ini bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan sedang terjadi pada saat tertentu di waktu yang akan datang ketika perbuatan lain terjadi. Nah, di sini selalu digunakan, jadi kalau future continuous tense ini selalu digunakan bersama dengan kalimat pengiring yang menyatakan perbuatan lain. Oke, rumus kalimatnya. Untuk kalimat positif, di sini kalau future ada shall or will. Kalau continuous, future rumusnya shall or will plus infinitive. Kalau continuous itu rumusnya ini kan shall or will plus infinitive ya. Nah, kalau continuous itu kan to be plus verb ing atau infinitive ing. Oke. Ini jadi biar enak. Plus infinitive plus ing. Oke, plus ing ya. Sehingga rumusnya adalah shall or will plus be plus infinitive ing. Karena ini pindah infinitifnya, jadi bergabung. Ya, jadi seperti ini. Shall or will plus be plus infinitive plus ing di sini. Oke, jadi menggabungkan antara future tense dan continuous tense. Shall or will plus be plus infinitive plus ing. Contoh dalam kalimat I shall be studying. I subject, shall plus be plus infinitive ing, studying. I shall be studying if ini adalah kalimat utama dan kalimat pengiringnya adalah ini. Kalimat pengiring. Ya, selalu digunakan bersama dengan kalimat pengiring yang menyatakan perbuatan lain. I shall be studying, jadi ada penghubungnya. If you come at 7 o'clock tonight. Jadi saya akan sedang belajar jika kamu datang jam 7 nanti malam. Jadi akan yang akan datang, sedang berlangsung continuous. Ya, jadi akan datang sedang berlangsung. Saya akan sedang belajar jika kamu datang jam 7 nanti malam. Kalimat pengiringnya. Nah, kalau untuk kalimat negatif, shall or will ini disisipi not sebelum be. Ya, plus infinitive ing. Contoh, I shall not be studying if you come at 7 o'clock tonight. Saya tidak akan sedang belajar jika kamu datang jam 7 nanti malam. Mungkin dia belajarnya nanti sudah siang mungkin. Jadi kalau dia datang jam 7 malam, saya tidak akan sedang belajar. Nah, kalimatnya shall or will-nya pindah ke depan. Shall I be studying if you come at 7 o'clock tonight? Apakah saya akan sedang belajar jika kamu datang jam 7 nanti malam? Untuk yang question word, ini sama saja kayak kalimat sebelumnya. Tensi sebelumnya, question word-nya pindah ke depan. What shall I be doing by this time tomorrow? Misal apa yang akan sedang saya kerjakan pada saat ini besok dan sebagainya. Oke, nah yang harus diperhatikan dari future continuous tense adalah untuk semua tenses ya, time signal. Nah, time signalnya pasti at this time tomorrow, at this time tomorrow.
at this time next year, pasti ada at this time semuanya. At 5 o'clock tomorrow morning, at 9 o'clock tonight, dan ini harus ada kalimat ngiringnya. Pada waktu ini besok, pada saat ini tahun depan, pada jam 5 besok pagi, pada jam 9 pagi ini. Oke, itu future continuous. Sekarang future perfect tense. Future perfect tense itu future, tetap akan datang. Perfect tense itu telah selesai biasanya. Jadi ini kalimat yang tenses yang digunakan pada kalimat yang menyatakan suatu perbuatan telah selesai dilakukan, perbuatannya telah selesai dilakukan pada waktu tertentu di masa akan datang. Jadi nanti tuh pada masa akan datang tuh perbuatannya udah selesai dilakukan. Untuk kalimat positif, nah ini kita lihat lagi future perfect tense. Future itu terdiri dari rumusnya shall or will plus infinitive. Kalau perfect tense itu have or has plus verb ketiga ya. Sehingga kalau digabung adalah shall or will plus, jadi ini infinitifnya hilang, plus have or has plus verb 3. Verb 3 ini sama seperti past participle ya. Nah ini have or has. Tapi kalau di future perfect tense itu hanya menggunakan have, tidak pakai has. Ini shall or will plus have plus past participle. Gitu. Oke. Ya, jadi rumusnya subject plus shall or will plus have plus past participle atau verb 3. Untuk kalimat negatif tinggal ditambahkan noun sebelum have. Untuk kalimat tanya shall or will-nya pindah ke depan. Contoh dalam kalimat I shall have finished my work tomorrow night. I subject plus shall or will plus have plus verb 3 finish. Artinya saya akan sudah menyelesaikan pekerjaanku besok malam. Jadi ini tetap future akan future, nanti itu sudah selesai. Saya akan sudah menyelesaikan pekerjaanku besok malam. Nah, kalau dibuat negatif, I shall not have finished my work tomorrow night. Saya belum akan menyelesaikan pekerjaanku besok malam. Kalau kalimat tanya, shall I have finished my work tomorrow night? Apakah saya akan sudah menyelesaikan pekerjaanku besok malam? Seperti itu ya. Itu jadi waktu akan datang tapi sudah selesai. Tadi kalimat verbal, yang sekarang rumus kalimat nominal. Untuk kalimat nominal tinggal ditambahkan been plus non-verb. Kan di sini harusnya verb 3 ya. Shall or will plus have plus verb 3. Sama seperti ini. Shall or will plus have plus verb 3. Untuk verbal. Kalau untuk nominal, shall or will plus have plus been plus non-verb. Jadi verb 3 dari be itu kan been. Nah, untuk negatif tinggal tambahkan setelah shall or will. Untuk kalimat tanya shall or will pindah ke depan. Contohnya, I shall have been a doctor next year. Karena a doctor ini bukan verb ya, tapi noun, kata benda. Sehingga harus ada depannya been. Sebelum non-verb tadi. Contohnya, saya akan sudah menjadi dokter tahun depan. Nah, yang harus diperhatikan di sini ada time signal. Contohnya ada by next week, menjelang minggu depan, by the end of this week, menjelang akhir pekan minggu ini,
next month atau next week, bulan atau minggu depan, tonight atau tomorrow atau this evening. Future perfect tense, kemudian ada future perfect continuous. Jadi ada 3 tenses yang digabung, future, shall or will plus infinitive, perfect have or has plus verb 3, continuous to be plus verb ing. Sehingga jika digabung tiga tenses ini, apa yang terjadi? Shall or will plus have, has-nya dicoret, infinitive sini dicoret, plus verb 3 dari to be itu digabung plus verb ing, infinitive ing, ya. Jadi shall or will plus have plus bentuk ketiga dari verb 3 yaitu been plus verb ing. Shall or will plus have plus been plus infinitive ing. Itu sama seperti saya nulis ya, verb ing. Ketika contoh dalam kalimat, I shall have been studying for 2 hours when you come tonight. Oh ya, saya lupa belum menjelaskan. Jadi future perfect tense ini, continuous tense ini, itu bentuk waktu yang akan datang. Jadi akan datang, selesai, dan sedang berlangsung. Jadi kalimatnya menyatakan suatu perbuatan yang telah sedang dilakukan, atau terjadi pada masa yang akan datang pada saat perbuatan lain. Nah, ini selalu ada future perfect continuous, 3 tenses ini selalu ada perbuatan lain yang terjadi. Jadi perbuatan tersebut belum terjadi, tapi pada suatu saat di masa akan datang, perbuatan tersebut akan telah sedang terpenuhi. Contoh kalimat, I shall have been studying for 2 hours when you come tonight. Saya akan sudah sedang belajar selama 2 jam ketika kamu datang nanti malam. Jadi ini perbuatan lainnya adalah ketika kamu datang nanti malam. Saya akan sudah sedang belajar selama 2 jam. Jadi ini sedang terjadi, sedang belajar, dan dia sudah selama 2 jam belajarnya, sudah selama 2 jam, jadi sudah sedang belajar. Dan itu nanti, tapi akan datang ketika kamu datang nanti malam. Nah, untuk kalimat negatif tinggal ditambah not, setelah shall or will, untuk kalimat tanya, shall or will pindah ke depan, untuk question word tinggal ditambah question word. Oke. Contohnya, untuk negatif, I shall not have been studying for 2 hours when you come tonight. Saya belum akan sedang belajar selama 2 jam, mungkin baru 1 jam ketika kamu datang nanti malam. Gitu ya. Oke, nah ini yang harus diperhatikan selalu time signal, yaitu by 10 AM tomorrow, ini pasti ada by the end of this year, by 7 o'clock tonight, by next January, menjelang jam 10 besok, menjelang akhir tahun ini, menjelang jam 7 nanti malam, menjelang bulan Januari. Oke, selesai. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan, ditulis pertanyaannya, kita diskusi di forum tanya jawab dan diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.